Assalamualaikum, halo pemirsa, selamat datang kembali di YouTube channel Unida Malang. Dalam program bisa bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu kekinian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dalam bincang santai kali ini kita akan membahas tema tentang biofertilizer, fasilitator penyediaan nutrisi tanaman yang ramah lingkungan. Bersama kami telah hadir narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Dr. Nurul Mudarisma. Beliau adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang. Baiklah, mari kita sapa beliaunya. Selamat datang Bu Nurul. Terima kasih Bu Yeti. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, gimana kabarnya Bu Yeti juga? Alhamdulillah, tetap semangat dan sehat mudah-mudahan ya Bu ya. Baiklah pemirsa, sesuai dengan tema yang akan kita bahas kali ini, bahwa dampak negatif dari penggunaan bahan-bahan kimia di lahan pertanian itu sangat sulit dihindari. Nah, namun demikian seiring dengan perkembangan bidang bioteknologi yang mendorong berkembangnya produk-produk alternatif yang ramah lingkungan seperti pupuk hayati atau biofertilizer, itu akan memberikan salah satu masukan di bidang pertanian. Nah, Bu Nurul, mungkin bisa dijelaskan gitu ya, sebenarnya apa sih pupuk hayati atau biofertilizer itu? Karena masyarakat mungkin selama ini hanya mengenal tentang pupuk organik seperti pupuk kandang ayam, sapi, kambing, ataupun juga pupuk dari kotoran unggas, dan juga mungkin ada pupuk seresah seperti kompos. Nah, sebenarnya apa perbedaannya dengan biofertilizer ini? Ya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Yeti. Jadi kalau merujuk pada Permentan RI nomor 1 tahun 2019 tentang pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah, di situ akan dijelaskan tentang perbedaan dari ketiganya. Dijelaskan di situ bahwa pupuk organik itu adalah pupuk yang berasal dari tanaman yang sudah mati, kemudian dari kotoran hewan, lalu atau bagian dari hewan atau limbah bahan organik lainnya yang melalui proses rekayasa bisa berupa bentuk padatan atau cair, kemudian bisa diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba, kemudian dia berfungsi untuk meningkatkan penyediaan unsur hara di dalam tanah dan bahan organik tanah, juga untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, kalau merujuk dari pengertian itu tadi, bahwa pupuk organik itu penekanannya pada bahan atau materi dari bahan organik. Nah, peran daripada bahan organik di sini di dalam penyediaan unsur hara itu dengan adanya bantuan mikroorganisme yang ada di dalam tanah untuk mendekomposisi bahan organik itu menjadi bentuk anorganik yang baru bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Tadi juga disebutkan bahwa pupuk organik itu juga untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Seperti kita ketahui bahwa bahan organik tanah itu idealnya di dalam tanah itu sekitar 5%. Nah, dengan intensifnya penggunaan agrokimia, maka akan menurunkan kadar bahan organik tanah. Makanya dengan penambahan bahan organik itu, pupuk organik itu penting. Nah, kenapa juga penting? Bahwa dia nanti akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi dengan adanya bahan organik itu nanti akan membantu di dalam proses agregasi. Kemudian untuk pembentukan struktur, pemantapan agregat, kemudian juga akan meningkatkan porositas. Yang kimia tanah dengan adanya penambahan pupuk organik akan meningkatkan kapasitas tukar kation. Jadi kemampuan tanah untuk mengikat kation yang akan digunakan oleh tanaman. Kalau kaitannya dengan sifat biologi, karena bahan organik itu merupakan sumber materi atau nutrisi untuk mikroorganisme, otomatis kalau kita menambahkan pupuk organik itu juga akan meningkatkan populasi mikroorganisme di dalam tanah. Itu kalau pupuk organik. Pupuk organik gitu ya Bu ya. Ya. Sekarang kalau pupuk hayati dijelaskan, pupuk hayati itu adalah suatu produk biologi aktif
yang terdiri atas mikroorganisme yang telah teridentifikasi minimal sampai pada tingkat genus. Nah, fungsinya pupuk hayati itu adalah untuk penyediaan unsur hara baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga fungsinya untuk merombak bahan organik, lalu meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah. Berikutnya yang tadi ada 3. Jadi yang ketiga adalah pembenah tanah. Gitu. Jadi pembenah tanah itu adalah bahan baik itu alami atau sintetis, organik atau mineral atau anorganik yang bisa berupa padatan atau cair yang berfungsi untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Gitu. Jadi masing-masing dari pupuk organik itu dia lebih kepada penyediaan unsur haranya. Sementara kalau yang biofertilizer ini lebih ditekankan pada mikroorganismenya ya Bu ya, sebagai fasilitator dalam penyediaannya gitu. Wah, berarti sebenarnya di dalam tanah itu sendiri kan tadi Ibu sampaikan sudah ada mikroorganisme. Nah, itu mengapa harus ditambahkan itu Bu, dan kira-kira mikroorganisme apa gitu yang sangat penting di dalam sebagai fasilitator dari penyediaan unsur hara di dalam tanah, karena tentunya tadi karena lebih ramah lingkungan tadi gitu ya Bu ya. Dan bagaimana itu kira-kira mekanismenya sehingga mikroorganisme itu bisa membantu dalam penyediaan unsur hara? Ya, terima kasih Bu Yeti. Jadi begini, mikroorganisme itu kan kalau macamnya kan banyak. Nah itu dari sekian istilahnya macam mikroorganisme itu bisa kita kelompokkan, yaitu pada golongan bakteri, Actinomycetes, fungi, alga, protozoa. Nah, di dalam tanah itu dari mikroorganisme tadi yang paling dominan adalah bakteri. Ya. Kemudian seperti tadi disampaikan oleh Bu Yeti bahwa di dalam tanah itu sebenarnya kan juga sudah ada mikroorganisme. Nah, biasanya di dalam tanah itu mikroorganisme itu banyak berada di daerah sekitar perakaran atau yang disebut dengan rhizosfer. Kenapa mikroorganisme itu banyak di daerah sekitar perakaran atau rhizosfer? Karena untuk tumbuh dan keberlangsungan hidupnya mikroorganisme itu kan membutuhkan nutrisi juga. Nah, tanaman melalui perakaran dia melepaskan beberapa senyawa organik berupa eksudat, kemudian sekresi, kemudian musikel atau yang sudah mati, jadi organ akar yang sudah mati nanti akan menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Nah, dari beberapa mikroorganisme tadi itu ada yang dia sifatnya menguntungkan, artinya menguntungkan dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman. Ada juga yang merugikan atau sebagai patogen. Nah, disinilah bahwa mikroorganisme yang menguntungkan itulah yang dimanfaatkan sebagai biofertilizer. Ya, dia diisolasi kemudian dibiakkan. Nah, kalau kita melihat beberapa jenis mikroorganisme itu terkait dengan peranannya dalam kaitannya dengan penyediaan unsur hara, maka kita bisa mengelompokkan. Pertama adalah mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk membantu penyediaan unsur nitrogen, termasuk mikroorganisme yang memiliki kemampuan itu adalah dari genus Rhizobium, kemudian Azoospergillium, Azotobacter, Nostoc, Anabaena. Nah, yang paling banyak dikenal kita atau masyarakat yang sudah banyak diaplikasikan itu adalah bakteri Rhizobium. Nah, bakteri Rhizobium itu memiliki kemampuan untuk memfiksasi atau menambat atau istilahnya mengikat nitrogen dari atmosfer. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman itu menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat atau amonium. Nah, di atmosfer bentuk nitrogen itu masih dalam bentuk gas N2. Ya.
Sehingga di situ harus ada proses pengubahan menjadi NH3 atau amonium atau ini tadi yang dalam proses penambatan itu bakteri Rhizobium itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim yang namanya enzim nitrogenase. Jadi dia memiliki dalam reaksi nitrogenase itu bahwa N2 itu akan direduksi menjadi amonium sehingga bisa diserap oleh tanaman. Di samping dia sendiri bisa memanfaatkan nitrogen tadi yang sudah diikat. Mekanismenya itu ya Bu ya? Ya, itu kalau yang nitrogen. Kemudian ada juga kalau kita di persawahan itu banyak tanaman paku air di sela-sela tanaman padi. Nah di situ juga ada bakteri yang namanya Anabaena azolla. Nah, dia bersimbiosis dengan Azolla pinnata. Dia juga bisa menambat nitrogen. Nah, nanti kalau tanaman paku air itu bisa dijadikan pupuk hijau yang istilahnya mengandung nitrogen yang cukup tinggi. Langsung dibenamkan saja itu ya? Ya, bisa dibenamkan di lahan. Kemudian juga ada mikroorganisme yang memiliki peran untuk penyediaan unsur P. Oh ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa unsur P itu di dalam tanah walaupun jumlahnya besar, tetapi sering permasalahan itu muncul kaitannya dengan ketersediaan. Jadi unsur P itu di dalam tanah relatif cepat untuk membentuk menjadi bentuk yang tidak tersedia atau tidak larut, baik dalam bentuk anorganik maupun organik, misalnya senyawa fitat. Nah, dengan adanya mikroorganisme jenis Pseudomonas, Azotobacter, kemudian Bacillus, dia mampu untuk menghasilkan asam organik yang memiliki berat molekul rendah yang bisa melarutkan tadi. Sehingga dia menjadi bentuk yang tersedia untuk tanaman. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi kendala para kita untuk memupuk P, tetapi ternyata tidak semua bisa terserap oleh tanaman. Itu. Kemudian berikutnya adalah mikroorganisme yang memacu atau menghasilkan hormon auksin yang memacu pertumbuhan tanaman. Nah, tidak hanya tanaman saja, ternyata mikroorganisme juga ada. Ya, jadi dia bisa menghasilkan hormon, yaitu hormon auksin. Ya, jadi hormon auksin itu ada Pseudomonas, kemudian Rhizobium, dia bisa menghasilkan auksin atau orang mengenal juga istilahnya indol asetit asid, asam indol asetat. Nah, auksin itu kan memacu untuk pembelahan sel, diferensiasi sel, kemudian pertumbuhan. Ya, itu juga kemudian ada juga mikroorganisme yang dia mampu meningkatkan ketahanan tanaman di dalam ketahanan kaitannya dengan cekaman. Cekaman itu bisa kaitannya dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya kadar garam yang tinggi, kemudian kekeringan, atau kaitannya dengan serangan patogen. Nah, mikroorganisme ini itu dia bisa menghasilkan suatu enzim, enzim namanya adalah ACC deaminase. ACC deaminase itu kepanjangan dari satu aminokloropropan karboksilat deaminase. Nah, enzim ini dia bisa mengubah ACC, senyawa ACC tadi itu merupakan prekursor dari etilen menjadi senyawa 2-oksobutanoat dan NH3. Nah, prekursor etilen itu apa? Etilen itu adalah suatu hormon yang biasanya diproduksi oleh tanaman dalam kondisi ada cekaman. Sehingga bagaimana caranya mikroorganisme itu membantu tanaman untuk menekan produksi etilen tadi. Itu. Kemudian ada juga mikroorganisme yang membantu di dalam proses perombakan bahan organik. Tadi yang kita sebutkan kan ada
kalau kita menambahkan bahan organik itu kan perlu ada proses dekomposisi dan mineralisasi. Nah, itu mikroorganisme dari genus Bacillus, bisa Lactobacillus, kemudian Saccharomyces, Aspergillus. Nah, itu dia membantu di dalam perombakan bahan organik menjadi bahan anorganik yang juga nanti berarti akan membantu di dalam penyediaan unsur hara tanaman. Nah, itu tadi yang kita sebutkan banyak yang berasal dari bakteri. Ada juga yang berasal dari fungi, yaitu misalnya mycorrhiza. Jadi sesuai dengan namanya, berarti mycorrhiza itu adalah sejenis fungi yang hidupnya berada di sekitar perakaran. Nah, gimana dia proses membantu di dalam penyediaan unsur hara? Alami di dalam, berarti dia alami ada di dalam di sekitar perakaran, ya. Nah, itu dia dengan membentuk hifa. Hifa itu seperti rambut akar yang sangat halus. Kayak benang-benangnya itu ya. Ya, benangnya itu sehingga dia akan memperluas jangkauan terhadap serapan unsur hara. Nah, itu beberapa mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman karena membantu di dalam penyediaan unsur hara, kemudian tadi memacu pertumbuhan dengan menghasilkan hormon, kemudian menghasilkan antibiotik yang untuk misalnya ada ketahanan terhadap serangan mikroba patogen. Jadi banyak sekali ya kandungan mikroorganisme yang ada di dalam pupuk hayati atau biofertilizer. Nah, jadi sebenarnya biofertilizer ini itu dijual bebas atau apa memang kita juga bisa memproduksi sendiri atau mungkin sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum gitu ya. Dan kira-kira karena tadi di dalam tanah sudah ada mikroorganisme, kalau misalnya kita memanfaatkan biofertilizer, bagaimana itu aplikasinya gitu, Bu? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang biofertilizer ya, jadi sebelum kita menjelaskan tentang beberapa merek dagang, nah terkait dengan tadi fungsi daripada mikroorganisme tadi, maka ada beberapa istilah yang kita berikan terhadap mikroorganisme itu. Ada yang menamai biostimulan, biofertilizer, ya. Karena kalau stimulan beberapa kan tadi, istilah itu ya. Kemudian pupuk mikrobiologis, ya. Kemudian ada yang disebut juga biodekomposer. Nah, tadi kan karena kaitannya dengan peranannya masing-masing tadi. Masing-masing organisme tadi. Ya. Nah, sebenarnya di dalam tanah itu kan tadi kita sebutkan sebenarnya kan sudah ada atau istilahnya indigenous ya, mikroorganisme indigenous. Berarti kita bisa misalnya di situ ada tanaman kacang-kacangan. Nah, itu berarti kan banyak mengandung rhizobium. Nah, biasanya istilahnya bukti kalau ada kesuksesan simbiosis antara bakteri rhizobium dengan tanaman kacang-kacangan itu dari terbentuknya bintil akar. Jadi semakin banyaknya bintil akar itu menunjukkan bahwa dia banyak intens simbiosis antara bakteri rhizobium. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga sebagai pupuk nitrogen. Tetapi kan kita biasanya kebutuhannya kan juga lebih banyak ya. Kemudian lebih praktisnya maka kita bisa menggunakan produk-produk biofertilizer yang sudah ada di pasaran. Dia sudah melalui proses pengujian, kemudian sudah teridentifikasi. Kalau kita kan perlu mengidentifikasi dulu dan sebagainya. Nah, beberapa produk biofertilizer yang ada di lapangan itu dengan beberapa merek dagang. Nah, kita sudah bisa membeli baik itu secara offline di toko-toko pertanian atau secara online. Nah, biasanya kalau kita membeli itu produk biofertilizer itu di situ biasanya sudah ada mencantumkan informasi, keterangan di dalam kemasan itu. Pertama adalah kaitannya dengan dia bentuknya apa, apakah berupa padatan atau berupa cairan. Kemudian dalam setiap kemasan itu beratnya berapa misalnya. Kemudian juga mencantumkan komposisi mikroorganisme yang ada di dalam produk itu apa saja, kemudian mungkin jumlahnya juga dicantumkan. Biasanya satuan daripada populasi mikroorganisme itu menggunakan satuan CFU, colony forming unit per mililiter. Ya.
Kemudian juga di situ juga sudah biasanya dijelaskan tentang cara penggunaan aplikasinya, karena masing-masing produk itu kan jumlah populasi yang berbeda, mikroorganisme yang berbeda, kemudian juga tidak kalah pentingnya mesti dicantumkan fungsi atau manfaatnya, apakah dia hanya sebagai biodecomposer dan sebagainya, tergantung tadi. Nah, kalau kita bicara tentang beberapa merek dagang ya kaitannya dengan biofertilizer yang mungkin kita sudah kenal, ada Agrimet misalnya. Agrimet itu hasil inovasi dari Balai Penelitian Tanaman Pangan ya. Jadi Agrimet itu juga mengandung mikroorganisme yang memiliki fungsi untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Di situ dijelaskan bahwa dia mampu untuk meningkatkan produktivitas tanaman itu sampai 20-50%. Nah, selain juga mengandung hormon yang bisa memacu pertumbuhan. Nah, di situ juga sudah dijelaskan bahwa dalam aplikasinya dia bisa dicampurkan dengan benih. Jadi dia direndam, kemudian direndam. Nanti di kemasan itu juga sudah dijelaskan Bu Yeti bahwa berapa lama proses perendaman. Nah, masing-masing tanaman kadang-kadang juga masa perendamannya ada yang berbeda. Misalnya tanaman jagung, tanaman padi itu harus direndam berapa, itu kadang-kadang di kemasan sudah disebutkan. Cantum ya. Kemudian tapi dari merendam itu harus cepat-cepat ditanam karena itu kan mengandung makhluk hidup. Kemudian jangan sampai kena sinar matahari sebelum ditanam atau disemai. Ya, gitu. Kan ada tanaman itu ada yang langsung ditanam, ada yang perlu disemai. Ya. Kemudian ada juga produk merek dagang pupuk PGPR atau Rhizomax ya. PGPR itu adalah Plant Growth Promoting Rhizobacter. Berarti di situ mengandung Rhizobacteria yang menghasilkan hormon ya untuk memacu pertumbuhan tanaman. Ini juga dalam aplikasinya nanti dia bisa direndam, kemudian sisa rendamannya bisa diaplikasikan ke lahan. Kemudian juga yang sering digunakan oleh masyarakat atau petani, yaitu mungkin Bu Yeti juga sudah sering dengar, yaitu EM4. Ya, kan biasanya sahabat petani. Ya, sahabat petani sudah mengenal semua ya. Jadi dia juga sering digunakan untuk pembuatan kompos. Ya, karena di EM4, efektif mikroorganisme 4 itu kan terkandung bakteri Bacillus, kemudian Saccharomyces, lalu juga bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat, kemudian juga tetapi yang utama di sini adalah yang perombak bahan organik, makanya sering digunakan untuk pembuatan kompos ya. Nah, ini biasanya juga sebelum digunakan itu kan biasanya diencerkan. Ya. Lalu juga diberi starter energi. Makanya biasanya EM4 kemudian ditambahkan air, ditambahkan gula atau tetes untuk ya starter energi bagi mikroorganisme sebelum digunakan untuk pengamposan atau disemprotkan ke lahan. Kemudian juga produk ini yang kalau tadi kan banyak bakteri. Nah, kalau yang fungi itu adalah Mycogrow. Nah, ini juga di pasaran juga sudah banyak dalam bentuk padatan. Kalau Mycogrow itu adalah kandungannya adalah mycorrhiza. Jadi intinya bahwa produk-produk biofertilizer itu utamanya adalah digunakan untuk persemaian. Ya, jadi direndam dalam benih atau ditaburkan dalam benih, baru kalau bisa juga dia disemprotkan di lahan. Ya, jadi ya untuk meningkatkan populasi mikroorganisme yang menguntungkan yang ada di dalam tanah atau di lahan. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Mulai dari ternyata sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Tinggal aplikasinya saja gitu ya di lapang. Nah, terkait dengan tadi manfaatnya yang dia bisa dimanfaatkan ke lahan pertanian sesuai dengan tema kita kali ini kan tentang itu tadi mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan kimia. Nah, kalau misalnya biofertilizer ini diaplikasikan ya Bu ya ke lahan, kira-kira seberapa besar potensinya untuk
mengurangi atau meminimalisir dari dampak negatif dari penggunaan bahan kimia itu gitu. Iya. Ya, jadi ada yang itu kan sudah diuji ya Iya. dari beberapa riset. Iya. Nah, itu juga kan juga apa istilahnya ada yang menyampaikan kalau penggunaan biofertilizer itu mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai 50%. Wow, lumayan ini ya. Tetapi harus diimbangi dengan penambahan bahan organik atau pupuk organik. Kan misalnya percuma kita menambahkan mikroorganisme, biofertilizer iya, tanpa diberi makanan. Ya, iya. jadi pupuk NPK kemudian diimbangi dengan biofertilizer juga disertai dengan penambahan bahan organik. Nah, itu juga tadi misalnya kaitannya dengan meningkatkan efisiensi pemupukan P tadi, bahwa dengan adanya biofertilizer kan biasanya petani itu katakanlah setiap tanam itu kan harus memupuk lagi dan sebagainya. Karena memang apa istilahnya pupuk P itu harus diberikan setiap tanam, karena yaitu tadi kalau tanpa ada biofertilizer maka menjadi tidak tersedia, cepat menjadi tidak tersedia, sehingga musim tanam berikutnya juga harus menambahkan biofertilizer tadi, pupuk P. Nah, kalau diimbangi dengan itu maka meningkatkan efisiensi pemupukan. Makanya tadi salah satu fungsinya adalah meningkatkan efisiensi pemupukan, terutama P yang sifatnya memang sangat mudah tidak tersedia. Mudah tidak tersedia itu. Iya. Baik. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Iya. Jadi diharapkan dengan penggunaan biofertilizer ini bisa beriringan gitu ya. Iya. Dalam mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan-bahan kimia di lahan pertanian. Iya. Baik Ibu, pemirsa dimanapun berada, demikian bincang singkat kita tentang biofertilizer. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari biofertilizer ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ada sedikit motivasi bagaimana kita dengan penggunaan pupuk hayati ini sesuai dengan ruh atau istilahnya motivasi kita untuk keberlanjutan program pertanian atau berkelanjutan gitu. Iya. Jadi kalau mengingat tadi ya, bahwa peran penting daripada biofertilizer, kemudian juga kita di masa sekarang itu kan isu kerusakan lingkungan kan sering menjadi perhatian kita bersama. Betul, ya. Nah, harapannya berarti bahwa penggunaan biofertilizer itu menjadi solusi alternatif di dalam mendukung pertanian berkelanjutan, yaitu mempertahankan kelestarian sumber daya lahan dan sumber daya alam secara umum. Mungkin seperti itu, Bu Yeti. Baik, terima kasih. Berarti jangan ragu untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu ya, Bu ya? Iya, harus. Harus itu ya. Baiklah pemirsa dimanapun berada, demikian bincang santai kita kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas memberikan manfaat yang besar kepada seluruh pemirsa channel YouTube Unida Malang. Dan jangan lupa ya untuk tetap like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita menarik yang ada di YouTube channel Unida Malang. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.